أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kita lanjutkan ngaji kita seperti yang saya janjikan kemarin. Hari Senin ini kita akan bahas tentang bagaimana seharusnya hati kita bergerak ketika kita melafazkan zikirnya, doanya, istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Saya ulangi lagi ayatnya ada di surah Al-Anbiya, surah 21, ayat 87 dan 88. Sekali lagi surah 21, ayat 87 dan 88. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Dan ingatlah Nabi Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, izzahaba ketika dia pergi mughadiban dalam keadaan ngambek, dalam keadaan marah. Kenapa? Karena umatnya nggak beriman-beriman, nggak direspon sama umatnya ketika beliau berdakwah. Fadhanna allan naqdiru alaih. Nabi Yunus kira beliau tidak akan dipersulit, beliau tidak akan diuji. Marah ya marah saja, pergi ya pergi saja, nggak ada konsekuensi. Maka kita tadi sudah belajar di pertemuan berikutnya di surah As-Saffat dari ayat 139 sampai 148, kejadian Nabi Yunus ditelan ikan. Dapat musibah, diundi, harus dikeluarkan dari kapal yang penuh muatan. Maka di dalam perut ikan itu fanada fi dzulumat, Nabi Yunus fanada. Ini satu akar kata dengan doa. An-nida itu menyeru. An-nida itu artinya menyeru. Kalau di ayat ini artinya berdoa. Fanada fi dzulumat. Berdoalah Nabi Yunus alaihissalam itu di dalam kegelapan. Kenapa tidak disebut di dalam perut ikan? Ya, karena kegelapan yang Nabi Yunus alaihissalam ini rasakan ada 3 lapis. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam. Tafsir Ibnu Katsir. Jadi berdoalah, memohonlah Nabi Yunus alaihissalam ini di dalam kegelapan. An la ilaha illa anta. Tiada ilah selain engkau. Anta di sini siapa? Rabbul Alamin. Karena komunikasinya sama Allah langsung. La ilaha illa anta. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku yang kemudian zalim sama diriku sendiri. Ayat 88-nya fastajabna lahu, maka kami ijabah doanya, istighfarnya, wa najjainahu minal gham, dan kemudian Allah menyelamatkan dan kami selamatkan dia minal gham. Di sini diterjemahkan dari kedukaan, dari masalah, dari perut ikan, dari gelapnya lautan, ya, dari gelapnya malam. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami selamatkan orang-orang beriman. Ini seakan-akan ayat ini berbunyi, begitulah kami menyelamatkan orang beriman. Kalian nggak usah repot, wahai orang-orang mukmin, wahai kaum mukmin, tugas kalian hanya istighfar saja kepada Allah, minta ampun saja kepada Allah, nanti kami yang beresin urusanmu. Seakan-akan begitu ayat ini berbunyi. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nabi Yunus alaihissalam tidak perlu berkelahi dengan ikannya, tidak perlu merobek-robek perut ikannya, tidak perlu berenang dari dalam lautan ke
permukaan, tidak perlu juga cari buah labu untuk sehat, tidak perlu juga berdakwah lagi lelah-lelah ke umatnya. Ini kan kemarin kita baca semua, selesai semua itu masalah. Keluar dari perut ikan, sehat, ada anbata syajaratan min yakin, ditumbuhkan sama Allah pohon dari labu, lalu kemudian balik ke umatnya, hadir warsalna alfin au yazidun, ya, diberikan umat 1.000 umat tuh dan udah berislam, udah beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam dan Allah azza wa jalla. Nah, subuh pagi ini kita akan belajar tentang memaknai la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin di pertemuan 8 ini. Apa maksudnya memaknai ini? Seperti yang saya sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu, kita itu dituntut oleh Allah Azza wa Jalla sebetulnya, ya, sebagai mukmin itu mengikat kata dengan makna. Saya ulangi sekali lagi, ya, mengikat kata lisan zikir itu dengan makna. Karena kalau kita tahu maknanya akan ada rasanya. Karena Allah ini melihat hati, Allah ini menilai hati, maka Allah tuh menilai apa rasa yang ada di hati. Maka disitulah sahabat itu hebatnya generasi pertama dari as-sabiqun al-awwalun, sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi, bertemu Nabi dan beriman, mereka kuat di titik rasa. Jadi rasa mereka itu, ayah bunda sekalian, itu kuat sekali. Misalnya turun surah Hud ayat 15-16 itu bunyinya, kalau kamu ibadah untuk dunia, kami kasih dunia, tapi kamu nggak punya sisa untuk sisa di akhirat nanti kecuali neraka. Itu sahabat itu sampai ketakutan, sampai nangis, ya. Sampai ketika sudah Rasulullah itu wafat, ketika Abdurrahman bin Auf makan kurma yang bagus, waktu itu Abdurrahman bin Auf tuh habis makan kurma nangis. Ditanya sama sahabat, wahai Abdurrahman, kenapa kamu nangis? Bukankah kurma ini nikmat? Saya khawatir ini surah Hud 15-16 ini apa? Nikmat yang makan kurma ini karena ibadah-ibadah saya di dunia, tapi saya nggak ada sisa di akhirat. Sebegitu takutnya sahabat itu akan ayat Allah karena dia punya rasa di hati. Nah, generasi akhir zaman ini yang repotnya itu seperti hadis Nabi Muhammad SAW, hati ini suka gofilun, hati ini suka lalai. Karena penting bagi kita menghadirkan rasa di hati, karena hadis Nabi sungguh keras, Allah tidak akan memperkenankan doa hamba-hamba Allah yang hatinya itu gofilun. Nah, maka kita juga harus mengevaluasi, ya, sangka buruk kepada diri kita, sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi selama ini kita itu nggak berdoa, tapi kita tuh meracau. Apa itu meracau? Apa itu meracaunya? Ngigau. Nah, bisa jadi kita tuh nggak doa, kita itu ngahuleng aja, cuma otomatis lisan kita bergerak la ilaha illallah subhanahu gitu. Tapi kita juga nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Hati kita nggak ada nyesal-nyesalnya, nggak ada butuh-butuhnya sama Allah, nggak ada hajat-hajatnya. Nah, pagi ini, ya, dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, mudah-mudahan sampai ini perasaan di hati ini tidak lain tidak bukan baik saya juga belajar, ya, mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada jamaah salat subuh Masjid Al-Mansur ini, semoga la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin ini benar rasa. Baik, kita mulai, ya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin setidaknya terbagi dalam 3 potongan kalimat besar. Pertama adalah la ilaha illa anta. Tiada ilah selain engkau. Tiada ilah selain engkau. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Ya, itu matnya panjang di la-nya, matnya panjang di ilahnya. La ilaha illa anta. Supaya ada kenikmatan ketika kita zikir itu ditunaikan panjang pendek. Nah, apa ini la ilaha illa anta? Secara terjemah adalah tiada ilah. Saya nggak mau nyebut Tuhan, ya, karena Tuhan ini terbatas definisinya. Tapi tiada ilah.
tiada yang kita gandrungi, tiada yang kita harapkan, tiada yang kuat, tiada yang bisa nolong saya dari kegelapan ini, tiada yang bisa nolong saya dari perut ikan ini, tiada yang bisa memaafkan saya, tiada yang bisa memberikan saya yang terbaik, illa anta. Maka di kalimat la ilaha illa anta itu yang pertama, rasa yang harus dihadirkan adalah kebutuhan dan hajat yang sebenar-benarnya kepada Allah. Dan memutus semua tali-tali pengharapan kepada selain Allah. Ini serius, Pak. Memutus semua tali-tali harapan kepada selain Allah. Karena Allah itu maha pencemburu. Allah itu nggak suka kalau diduakan. Ya, saya banyak ngaji sekarang di YouTube-nya Ustazah Hubabah Halimah Alaidrus. Ya. Saya banyak ngaji di YouTube beliau. Hubabah Halimah Alaidrus sampai kemudian menjelaskan kepada murid-muridnya itu. Kenapa Allah tuh nggak masuk ke hati kita tuh? Karena hati kita ini penuh sama Tuhan yang lain. Ini misal. Kita sakit. Kalau la ilaha illa anta, maka tiada yang menyembuhkan saya kecuali Allah. Maka tidak boleh di hati ini, mohon maaf ya, ada obat, ada dokter spesialis yang katanya bisa segala macam. Bukan berarti nggak boleh berobat. Ikhtiar itu tetap. Tapi di hati ini harus segala-galanya Allah Azza wa Jalla. Kita punya project ini Pak. Kita punya project. Ini saya izin ngomong project ya, karena follower saya juga banyak yang pengusaha ini. Kita punya project misalnya 20 miliar. Yang ngedeal nanti yes or no itu misalnya adalah dinas tertentu lah. Anggap saja misalnya dinas pendidikan. Ini project bikin sekolah. 20 M. Maka ketika la ilaha illa anta di project ini tuh tidak boleh si dinas pendidikan ini tuh ada terus di hati kita, semoga deal, semoga apa. Nggak boleh, karena rizki itu rizki Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam berbagai permasalahan-permasalahan dengan manusia, gitu kan, yang, aduh coba kalau dia setuju masalah ini beres, coba kalau dia maafkan masalah ini beres, coba kalau dia nggak gugat masalah ini beres, coba kalau dia nggak vonis, Ketika kita ngomong la ilaha illa anta, maka harus putus harapan kepada semua makhluk itu dan hanya Allah yang kita sambungkan. Kenapa, Pak? Ini mendalam juga ini. Seorang guru tasawuf di Mesir, ya. Yusriyah, ya. Syekh Yusri. Itu mengatakan kenapa? Karena sejatinya semua manusia di muka bumi ini nggak ada, Pak, fana. Konflik kita antara sama manusia itu sebetulnya sejatinya adalah konflik antara tanah dengan tanah. Gitu loh. Urusan kita, hajat kita kepada manusia itu hajat kita dengan tanah. Karena manusia mati kembali kemana? Ke tanah, kita mati kembali ke tanah. Ini bukan berarti kalau ada kewajiban, ada hutang apa terus cuek, nggak boleh. Tetap itu akan dimonakosah, dipertanggungjawabkan. Tapi kemudian tidak boleh kita berhajat kepada tanah. Bagaimana mungkin kita yang juga manusia lemah berhajat kepada yang lemah? Bagaimana mungkin kita yang sebetulnya dari tanah berhajat kepada dari tanah? Bagaimana mungkin kita yang sebetulnya makhluk ciptaan Allah, kita berhajat juga kepada makhluk? Nah, gitu loh. Jadi begitu la ilaha illa anta, udah putus harapan kita total kepada selain Allah dan hanya illa anta, hanya kepada engkau satu-satunya yang bisa menolong saya, satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya, satu-satunya bisa yang memberi sakinah pada rumah tangga saya, yang menyembuhkan luka hati saya atas kehilangan-kehilangan yang saya sudah alami, yang satu-satunya bisa bikin hati saya ridho, itu la ilaha illa anta. Betul-betul hajat penuh sama Allah. Berhajat, Pak. Berhajat itu gimana ya? Berhajat itu misalnya Abah Aris yang punya otoritas di masjid ini itu, lalu kemudian ibu-ibu atau saya atau siapa butuh entah pakai kantin, entah mau pakai selasar, itu kita berhajat gitu. Abah Aris, punten, saya punya gagasan, kia begini begini begini, itu namanya berhajat. Jadi berhajat itu ditunjukkan gitu. Misalnya saya ada ide
karya seni apa, ngomong sama Pak Ganjar, saya ada ide gini-gini, bisa nggak tolong saya? Itu namanya berhajat. Jadi berhajat itu ditunjukkan kebutuhannya, ditunjukkan apa yang kita mau sama Allah. Maka jadi bisa jadi kenapa doa-doa kita nggak bekerja, tidak ada perubahan, karena kita tuh nggak berhajat-hajat banget sama Allah. Kita berhajatnya sama orang kaya, berhajatnya sama duit, berhajatnya sama pimpinan, berhajatnya sama orang pinter, berhajatnya sama ya kita berhajat. Berhajat kepada selain Allah. Nah, itu repot. Berikutnya, kalimat keduanya adalah subhanak, maha suci engkau. Kenapa kalimat di sini maha suci? Ya, tentu maha suci itu artinya Allah itu maha suci dan bersih dari kezoliman kepada hambanya. Kenapa ini penting, Pak? Karena biasanya orang yang dapat masalah, dapat musibah itu, kalau misalnya setan masuk, dia suka nyalain Allah pertama. Jadi manusia ini punya sifat, kalau dia berhasil, dia bilang ini karyanya dia. Oh, kalau dia berhasil nih, ya namanya juga saya pintar, hebat. Tapi kalau dia gagal, dia suka ngomong gimana? Kenapa Allah takdirkan ini sama saya? Kenapa Allah membuat ini sama saya? Emang saya salah apa? Nah, kalimat-kalimat potensi-potensi nyalahin Allah, sangka buruk dengan Allah harus diobati dengan kalimat subhanak, maha suci engkau ya Allah dari takdir yang salah. Maha suci engkau dari ketetapan yang salah. Berarti apa? Nabi Yunus itu ridho ditelan ikan. Nah itu loh Pak, ilmunya sebetulnya. Nabi Yunus itu ridho dimasukin ke dalam lautan. Kita itu gimana mau keluar dari masalah? Ridho sama masalahnya aja enggak, gitu. Gimana? Ada nggak di sini redaksi Nabi Yunus ngambek sama ikan, ngomong sama ikan? Lu pakai cara nelen gua kan Nabi, ente nelen nggak kira-kira? Nggak ada kan diskusi sama ikan begitu. Gua nih Nabi, ente gimana? Nggak ada Pak. Nabi Yunus alaihissalam cuma ngomong subhanak, maha suci engkau dari takdir yang salah, dari ketetapan yang salah, dari kezaliman terhadapku. Maha suci engkau. Jadi bayangin ya, di dalam perut ikan berarti terancam kematian kan itu Nabi Yunus alaihissalam gelap. Nabi Yunus alaihissalam tuh engkau benar gitu loh. Ya Rob takdir ini benar dan tepat dan maha suci engkau. Hebatnya zikirnya itu. Nah, maka ketika maha suci engkau ini yang kita pelajari tidak tidak ada mental yang kemudian atau sangka yang kemudian menyalahkan Allah, menggugat ketetapan Allah. Berarti apa? Ridho itu. Nabi Yunus itu ada ridhonya, di zikir ini ada ridhonya, nilai rasa yang ada, dan ada sabarnya. Karena apa itu sabar? Sabar itu tidak mengeluh dan tidak sangka buruk kepada Allah. Sabar untuk suudzon billah. Ya. Nabi itu mengatakan khoslatani, ada dua hal, yang dua hal ini yang paling dan paling. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada min ibadillah. Itu adalah sikap yang paling selamat dan paling utama. Dan yang kedua yang paling parah kata Nabi, yang paling Allah murka itu adalah suuzan billah, suuzan bi ibadillah. Maaf ya, husnuzan bi ibadillah tadi. Suuzan bi ibadillah. Jadi sangka buruk kepada Allah dan sangka buruk kepada hamba Allah. Nanti kita akan bahas di sesi yang lain. Tapi sabar itu artinya tetap bersangka baik kepada Allah. Nah, itu Pak, canggih benar ini zikir ya Pak. Kalau kita tengah malam ya, lagi santai, lagi lapang gitu. La ilaha illa anta subhanak. Keren gitu. Subhanaka maha suci engkau atas segala keletapan. Ini kuntu minas. Maka yang ketiga, la ilaha illa anta subhanak ini kuntu minadz zalimin. Siapa yang kemudian disalahin sama Nabi Yunus? Dirinya sendiri. Ini harus berani ya Pak. Maksudnya
Saya bilang berani itu gimana? Salah satu hal yang paling berat dari manusia itu adalah mengakui kesalahan. Benar, Pak. Mengakui kesalahan itu mental para nabi, Pak. Mental aulia Allah, mental wali Allah. Jadi setan itu, ya, godaan kepada manusianya itu adalah didorong manusia itu untuk nggak bisa ngakui kesalahan. Nabi Adam itu pertama kali di dunia apa pelajarannya? Pertama kali beliau hadir di muka bumi ngakui kesalahan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Padahal yang ngoda iblis. Kan bisanya Nabi Adam. Ya, ya Allah, saya nggak salah-salah banget lah. Makhlukmu juga yang goda namanya iblis. Kenapa juga engkau izinkan untuk menggoda? Coba bayangin, Pak. Tapi Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana. Bisa juga nyalain istrinya. Ya Allah, nih gara-gara Hawa. Emang dasar cewek, ya Allah, gitu kan. Emang dasar wanita nih. Yang lagi rame nih ya. Kalau wanita memprovokasi nih ya. Ada versi besarnya, ada versi kecilnya ini sekarang di cerita kita di Foteman di mana di netizen ini. Ini kan salah dia, itu bisa nggak nyalahin istrinya juga, tapi enggak. Wakola dua-duanya baik Hawa maupun Adam, Rabbana dolamna anfusana. Saya yang dolim makan buah khuldi itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau enggak ampuni ya Allah, kalau engkau enggak kasihani ya Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya rugi khosaro. Nah, sama di sini juga. Ditelan perut ikan, masuk ke dalam lautan, Nabi Yunus cuma ini kuntu minan dzalimin. Nyesel Nabi Yunus alaihissalam. Ya Allah, pakai cara pundung, gitu kan? Pakai cara pundung, pakai cara ngambek, ya pantes. Pantes. Saya sering tuh ngobrol sama Aziz. Aziz ini kan santri yang nemenin saya jalan kemana-mana. Kalau Aziz ngobrol, saya sering emang pantes lah, Habib pantes. Jadi kalau ada hal yang nggak enak itu yang harus kita sebut pertama kali itu ya emang pantes. Emang pantes ya, kita banyak dosa lah diginin orang, emang pantes. Gak apa-apa, santai. Kita juga zolimnya juga banyak sama orang, udah maafin. Semoga yang kita zolimi juga nanti maafin. Kita udah pantes. Nah, keberanian untuk ngomong pantes. Ya Rob, aku yang salah. Itu rasa yang harus ada, Pak. Makanya rada aneh. Datang. Ustaz, saya ini udah zikir, Ustaz. Doa Nabi Yunus sudah saya ulang-ulang. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz. Cuma saya tuh bingung, Ustaz. Emang saya salahnya apa? Dia zikir katanya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin 1000 kali, 2000 kali. Datang ke kita, emang saya salahnya apa? Loh, zikir ente tuh ngerti nggak ente zikirnya tuh? Zikirnya tuh ngakuin kesalahan. Kok sampai sekarang nggak ketemu kesalahannya? Maka ini penting bagi kita. Minta sama Allah, ya Allah bukakan lembar-lembar salah saya. Dan itu nanti perih, Pak. Ya, taubat itu membuka lembar. Dan manusia ini pelupa kan. Al-insan nasia itu satu akar kata dengan lupa. Nun sin itu ins itu lupa artinya. Makanya kan Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkan saya ketika saya lupa. Nasina itu akar katanya sama dengan insan. Nunsin itu. Jadi manusia ini tempatnya lupa. Lupa sama dosanya. Lupa sama kezolimannya. Nah itu harus diterapi dengan diingat. Dan disinilah konsep sidikin berani jujur sama Allah kalau zolim. Ya Allah, saya ini Ustadz ngomong Al-Quran. Suku saya nggak benar. Itu sakit. Sama istri saya nggak benar. Hati saya nggak benar. Sama dunia saya berhasrat. Dakwah juga supaya pamor tuh. Sebagai dai harus berani ngomong sama Allah begitu. Bukan di posting-posting ya. Kalau di posting-posting itu, saya menyesali sebagai dai. Kurang itu mah bukan taubat, itu mah pengumuman di Facebook.
Kalau taubat benar malah harusnya nggak usah Facebookan, nggak usah ditulis. Nggak usah juga ngepost postingan taubat. Nggak usah genit lah. Jadi taubat ini sama siapa sih? Sama siapa? Sama Allah. Minta maaf sama manusia, personal. Minta ampun kepada Allah. Jadi taubat juga nggak usah perlu pengakuan publik. Saya ini taubat loh, nggak usah juga. Lagi mana Nabi Yunus dalam perut ikan mau publik yang mana? Nggak ada. Nah, la haula wala quwata illa billah. Maka yang ketiga ini adalah perasaan untuk kemudian fokus sama diri sendiri. Di akhir ini saya akan sampaikan hikmahnya, Pak. Gini, ini ilmu pengembangan diri luar biasa ya. Maka saya suka bawakan ini di perusahaan-perusahaan itu dengan konsep namanya self development ya. Islamic self development, Quranic self development. Begini, Pak. Manusia itu nggak akan bisa memperbaiki dirinya selama dia menyalahkan orang lain. Benar nggak? Dia jadi pimpinan nih. Mungkin Pak Agung di corporate ngerasain. Dia jadi pimpinan. Sebetulnya memang kapasitasnya yang nggak masuk gitu loh. Mimpin meeting efektif nggak bisa, ngebrief nggak bisa, planning action nggak ngerti, keuangan efisiensi nggak paham, operation itu apa nggak paham. Jadi dia mimpin tim, mimpin staff itu babak belur. Setiap babak belur dia salahin staffnya. Ini memang ente ini nggak ngerti ini memang. Tapi dia nggak pernah ngoreksi dirinya. Kenapa staffnya jadi nggak benar eksekusi? Dia nggak pernah evaluasi. Kenapa staffnya atau timnya kemudian nggak achieve? Dia nggak pernah evaluasi. Jari dia selalu keluar. Ini salah dia, salah dia, salah dia, salah dia. Nah, bos atau pimpinan yang salah dia, salah dia, salah dia, salah itu nggak akan bisa bertumbuh, Pak. Tapi pimpinan yang ini kuntu minadz dzalimin, kenapa staff saya dablek ya? Kayaknya public speaking saya dan pimpin rapat saya kurang benar. Dia belajar. Kayaknya briefing saya tentang project ini kurang benar ini saya. Dia belajar. Gimana caranya mengkomunikasikan project, mengkomunikasikan visi. Dia belajar. Seorang suami yang ngerasa, ini istri saya kok gini sih, emang dasar dia nggak bersyukur dan seterusnya. Itu nggak akan beres, Pak. Karena jarinya selalu nunjuk ke istrinya dia. Dia nggak pernah nunjuk ke dalam dirinya, apakah pengajaran saya tunaikan. Ini evaluasi, Pak. Saya juga suami gitu. Apakah pengajaran kita sama istri kita tunaikan? Apakah kita juga menunaikan hak-hak dia? Apakah Nah, kalau misalnya kita fokus sama diri kita, berita baiknya adalah kita menggenggam variabel yang kita bisa ubah, yaitu diri kita sendiri. Jadi stres depresinya hidup ini adalah kita menunggu orang lain berubah. Kita menunggu variabel di luar kita berubah. Ini kamu yang salah, kamu harus berubah. Ini kamu yang salah, kamu harus berubah. Berita buruknya apa? Perubahan itu nggak di tangan kita, Pak. Suka-suka dia. Yang repotnya kalau dia nggak berubah. Repotnya kalau dia nggak berubah. Stres kita. Makanya kalau nggak ngerti doa Nabi Yunus ini, manusia tuh suka depresi. Kenapa? Karena dia nunggu orang lain berubah. Saya nunggu suami saya berubah. Saya nunggu istri saya berubah. Saya nunggu tim saya berubah. Saya nunggu tetangga saya berubah. Udah. La haula wala quwwata. Nggak akan kemana. Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan apa? Ini kuntu minan dzalimin. Siapa yang harus diubah? Berarti kalau istri kurang benar, siapa yang harus diubah? Suami. Ibu, kalau suami ngelihat menurut ibu kurang benar, apa yang harus ibu ubah? Ya, istri duluan yang diubah. Mungkin ada kalimat saya kurang, mungkin ada kalimat syukur saya kurang. Begitu. Sederhana deh, ini bercandaan kita ya. Ini bukan di rumah tangga saja, tapi bercandaan kita. Ceramahnya Ustazah Halimah Laidrus. Kalau kita lewat nih, terus kehalangan orang, terus orang itu minggir. Kalau budaya kita di Indonesia itu apa? Makasih ya, punten, makasih. Oh, makasih kita tuh udah banyak. Tapi berapa banyak istri ngeleos gara-gara suaminya ngehalangin dia misalnya di ruang tamu. Makanya gak usah di sini, kenapa sih? Menu-menuhin. Coba kita lihat. Kenapa sih di sini duduknya? Pinggir sono. Gua mau lewat nih jadinya susah gini. Coba. Nah dari situ aja kita udah ngevaluasi diri. Kadang-kadang kita sama orang luar biasa. Tunduk-tunduk, terima kasih, senyum luar biasa. Saya juga gitu. Sama jamaah tuh bisa senyum, bisa salam, bisa apa kabar Pak.
Begitu di rumah tuh saya diem ya, mikir aja. Kadang-kadang makanya Kak Ana suka protes. Ini kamu sama kalau sama umat bisa senyum, bisa. Kak Ana suka protes, saya buka nih rumah tangga saya. Kak Ana suka, kamu sama umat tuh bisa baik, bisa apa sama aku kadang-kadang. Kadang-kadang saya ya begitu juga, mengakui kesalahan juga. Nah, maka kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, itu dia nilai rasa yang harus kita bangun. Sama-sama la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minan dzalimin. Jadi dalam rangkaian satu zikir ini, rasa yang harus dimasukkan ke dalam hati adalah berhajat sama Allah. Sudah, Pak. Allah yang genggam semuanya. Kadang-kadang otak teknis kita itu pengen muter, gimana cara. Udah, begitu la ilaha illa anta, itu nggak usah terlalu pinter gitu. Nabi Musa itu strategi apa, Pak? Tenggelam Firaun. Nggak pakai canggih-canggih akrobat-akrobat. Cuma taat nurut sama Allah. Nabi Muhammad SAW taat nurut sama Allah. Suruh hijrah-hijrah. Ya. Datang perang-perang dengan sumber daya terbatas. Menang juga. Nah ini. La ilaha illa anta tuh memutus juga. Mohon maaf. Tuhan yang lain tuh kadang namanya Tuhan logika ini nih. Saya ulangi sekali lagi ya. Tuhan yang lain kadang-kadang apa? Tuhan logika. Ini tuh harus gini Ustadz solusinya gini. Ini tuh bisa selesai Ustadz kalau, nah coba. Gini loh Ustadz, ini kalau begini, nah itu namanya Tuhan logika. Dari kalimat awalnya aja udah salah. Harusnya kan sepemikiran saya Ustadz ya, ini masalah tuh dia selesai gini-gini. Tapi kan Allah yang ngerti Ustadz ya. Gimana nanti Allah selesaikan, kan suka-suka Allah juga. Kalau pikiran lemah saya Ustadz, dia begini sih. Tapi mudah-mudahan diilhamkan taufik. Bener ini Ustadz, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Allah ingin. Gitu loh, ada kerendahan diri kita sebagai hamba. Itu juga diskusi saya sama Aziz, diskusi saya sama Aziz di langkah dakwah kita kemarin ya. Bismillah lah, mudah-mudahan ilham dari Allah sih. Tapi Abi juga nggak tahu sih apa benar, nggak tahu juga. Mudah-mudahan Allah tuntun ini yang terbaik. Gitu sih ya. Nah, gitu itu diskusi-diskusi manusiawi itu harus kita hadirkan tuh. La ilaha illa anta. Tiada ilah selain kau. Subhanak, maha suci engkau. Maha suci dari salah, maha suci dari zolim, maha suci dari jahat sama hambanya. Ya, haram tuh zolam tuh nafsi kan. Aku haramkan diriku tuh untuk menzolimi kamu, zolimi hamba. Dan terakhir, ini kuntu minan zolim. Nanti damai, Bu. Stres hidup ini tuh karena nyalain orang. Maka saya menutup, jika ada etapa-etapa kita dizalimi orang, aib kita dibuka, ditambah fitnah-fitnah, kita kemudian dijatuhkan. Adab seorang muslim, seorang mukmin itu bahkan tidak boleh membenci sama yang begitu-begitu kepada diri kita. Yang harus kita lakukan apa? Sabar menerima. Karena bisa jadi itu adalah buah dari kezaliman kita dengan orang lain. Saya ulangi sekali lagi, itu adalah buah dari kezaliman kita kepada juga orang lain. Yang kemudian sekarang balasannya dilakukan oleh orang lain. Kita terima, kita sabar, kita maafkan. Tidak ada kita ganjalan. Semoga dengan tidak ada ganjalan dan kita maafkan ini Allah nolong kita. Maka yang kita hantam habis itu apa? Diri kita sendiri. Subuh yang tidak sempurna, duha-duha yang lewat, tidur-tidur yang lepas witir, lepas wudhu, mata yang jahat memandang, lisan yang jahat menggibah, hati yang jahat suuzon. Itu yang kita hantam. Itu yang kita hantam. Itu yang kita terapi. Itu yang kita kemudian detox. Nah, mudah-mudahan kalau ini kita lakukan, fastajabna lahu, kita masuk pada pertolongan Nabi Yunus, dikeluarkan kita dari perut ikan, dikasih kita labu, dan diselesaikan semua masalah-masalah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf pagi ini rada panjang ya. Taklimnya rada emosional. Karena ini kita bangun nilai rasa di hati kita. Kita tutup. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga Allah karuniakan kita ilmu manfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima. Mudah-mudahan sisa usia kita sampai kematian Allah mudahkan, Allah karuniakan taat, ya. Allah karuniakan husnul khotimah. Panjang umur, nggak sekedar panjang umur, tapi panjang umur yang afiat, yang manfaat, yang maslahat untuk umat. Semoga di pagi hari ini Allah berkahi kita dengan hidayah, dengan taufik, digerakkan tangan kita, kaki kita, jiwa dan pikiran kita melangkah kepada apa yang Allah inginkan. Insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shayyiban nafi'an. Lagi hujan ini di sekitaran Masjid Al-Mansur. Satu tetes hujan, satu malaikat rahmat. Semoga ini hadir merahmati kita semua insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.